Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mari kita lanjutkan proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang strategi bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal listening. Kenapa harus listening? Karena listening di sini meskipun Anda bisa bahasa Inggris, kalau Anda tidak mengerti polanya, tidak mengerti strateginya, Anda tidak bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Kenapa? Karena dalam listening butuh kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung latihan untuk mengerjakan pola-pola yang ada dalam listening. Nah, di sini nanti akan saya bagikan audionya. Setelah itu nanti kita akan bahas kira-kira jawabannya apa, karena apa. Oke, saya share screen terlebih dahulu audionya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam listening comprehension di situ, listening itu nanti dibagi menjadi 3 bagian, ya. Dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di situ adalah short conversation, yang kedua di situ adalah long conversation, terus yang ketiga di situ adalah lecturing, ya. Lecturing itu berarti ada seorang dosen pakar yang sedang menyampaikan materi, kemudian Anda disuruh untuk mencocokkan apa yang disampaikan oleh dosen tersebut dengan pilihan gandanya. Oke. Jadi nanti di situ ada 30 soal untuk short conversation, percakapan pendek antara 2 orang, laki-laki sama perempuan, kemudian ditanyakan oleh narator. Oke, sekarang eh, perhatikan percakapan antara laki-laki sama perempuannya. Kemudian kita analisis. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Nah, di situ narator menanyakan, what does the man mean? Nah, what does the man mean? Tadi ada percakapan antara 2 orang, perempuan sama laki-laki. The woman mengatakan, Carla said that you were rather rude. Kemudian man merespon, it's unfair for her to say that about me. Jadi perempuan di situ merespon, it's unfair for her to say that about me. Ini tidak adil, itu tidak adil untuknya mengatakan tentang itu kepadaku. Artinya Anda harus menggarisbawahi respon speaker keduanya. It's unfair for her to say that about me. Ini tidak adil untuknya mengatakan seperti itu kepadaku. Nah, di situ apa? Narator menanyakan, what does the man mean? Dengan mengatakan it's unfair for her to say that about me, itu maksudnya apa? Oke. Nah, Anda lihat di situ di pilihan gandanya, di soalnya. Oke. Carla does not live very far away. Nah, hati-hati bahwasanya dalam listening itu cara strategi untuk menjebak Anda supaya Anda salah dengan dengan apa? Dengan menyediakan bunyi yang serupa. Jadi di situ tadi it's unfair for her to say that about me. Ini tidak adil baginya untuk mengatakan itu kepadaku. Di situ ada kata unfair. Tidak adil. Nah, di sini kata unfair di sini ini diplesetkan dengan kata yang lain yang berbeda arti dengan far away. Ini salah. Kenapa? Karena artinya maksudnya tidak match. Nah,
Carla does not live far away itu tidak nyambung sama unfair-nya di situ. Unfair di situ artinya fair itu adil, fair play, pertandingan yang adil. Ya. Kalau unfair berarti tidak adil. Nah, di sini hati-hati dengan bunyi yang serupa. Di sini apa? Hati-hati dengan bunyi yang serupa. Nah, di sini ada unfair, di sini ada far, gak nyambung. Nah, yang B, what Carla said was unjust. Lah, just itu adil. Kalau unjust berarti tidak adil. Nah, just itu adil. Kalau unjust berarti tidak adil. Nah, ketika Anda sudah menemukan sinonim, berarti Anda sudah menemukan jawaban. Kata unfair ini sinonimnya adalah dengan unjust. Berarti jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang B. Jawaban yang C bagaimana, Sir? He does not fear what anyone says. Dia tidak khawatir lah. Fear itu artinya khawatir. Nah, ini unfair, fair, fear. Nah, ini kedengarannya sama, tapi artinya berbeda. Maka dari itu Anda harus menghindari bunyi yang serupa. Kenapa? Bunyi yang serupa itu adalah strategi pembuat soal untuk menjebak Anda supaya Anda salah. Itu jahat sekali. Kemudian, kalau fairly rude, nah ini ada fairly itu artinya apa? Dengan adil, nah, rude to others. Nah, dengan adil mengasari yang lainnya, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Ingat ya, ketika ada percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan, perhatikan responnya. Biasanya kenapa kok responnya? Respon itu maksudnya di speaker yang kedua itu kan merespon pembicara yang pertama. Biasanya untuk menguji pemahaman kita itu biasanya dilihat dari respon speaker keduanya. Ketika respon speaker keduanya ternyata ada sinonim dengan pilihan ganda, kemungkinan Anda sudah menemukan jawaban. Dan ingat, hindari bunyi yang serupa. Cari sinonimnya. Kalau ada sinonim atau restatement. Restatement itu apa, Sir? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Itu adalah restatement. Contoh, ya restatement itu membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda. Nanti kita akan ketemu contoh-contohnya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut di audio yang kedua. Soal yang kedua. Nah, Anda harus tahu bahwasanya jeda antara satu soal dengan soal selanjutnya itu adalah 12 detik. Ya, 12 detik Anda untuk menentukan pilihan gandanya. Oke, sekarang masuk di Number 2. soal kedua. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Nah, tadi percakapan antara dua orang laki-laki sama perempuan, laki-lakinya mengatakan bagaimana? I don't think this painting is very good. Saya tidak berpikir bahwasanya lukisan ini itu lebih bagus. Lukisan ini lebih bagus. Kemudian woman merespon, it's better than the first one, isn't it? Di situ it's better than the first one, isn't it? Nah, di situ ini lebih baik daripada yang pertama, bukan? Nah, di situ adalah menggunakan tag question
untuk menunjukkan uncertainty lah. Di situ di buku belajar listening TOEFL dari nol ini sudah saya masukkan strategi-strateginya, ada latihannya, ada mengerjakan latihannya, kemudian ada pembahasan soalnya secara detail. Nah, it's better than the first one, isn't it? Nah, what does the woman say about painting? Lah, apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut tentang lukisan tersebut? Lah, tadi perempuan merespon bagaimana? It's better than the first one. Lebih bagus daripada lukisan yang pertama. Jawaban yang A. She thinks it is an improvement. Nah, maksudnya di sini it's better than the first one. Lebih baik daripada sebelumnya. Kalau lebih baik daripada sebelumnya, berarti ada sebuah peningkatan. Jadi skillnya lebih meningkat. Nah, jawabannya ternyata yang A. She thinks dia berpikir it's an improvement. Bahwasanya terdapat sebuah peningkatan daripada yang sebelumnya. It's better than the first one. Maksudnya di situ adalah ada peningkatan. Nah, di sini disebut dengan restatement. Restatement. Nah, restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Lebih baik daripada yang pertama berarti sama dengan terdapat peningkatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawaban yang B, the fear lah, the fear tree lah. It's better than the first one lah. Di sini first sama fear. Nah, ini artinya di situ tidak nyambung sama sekali. It resemble the last one. It is the best. It is the best the man has ever done. Nah, ini tidak terbaik, tapi ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau lebih baik daripada sebelumnya, berarti sama dengan ada peningkatan. Yang Anda harus ketahui adalah jenis-jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam listening. Tadi ada kata say, ya, ada say artinya maksud atau katakan. Di situ ada kata mean, maksud, imply, menyiratkan, suggest, menyarankan, invert, disimpulkan, concluded, disimpulkan, talk about. Nah, di situ ada kata-kata yang sering digunakan dalam tes listening. Anda harus benar-benar familiar atau ya akrab sekali dengan kata-kata tersebut. Nah, di situ sudah saya masukkan di buku belajar listening TOEFL dari nol. Di situ ada kata expect. Expect itu artinya harap. Harapkan. Most likely, yang paling mungkin. Nah, itu. Jadi Anda harus tahu kosakata yang sering digunakan dalam listening tersebut. Biar Anda tidak terlalu fokus di situ karena Anda sudah paham maksudnya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dalam soal listening di situ adalah 50% itu adalah tentang meaning question. Oke. Meaning question. Oke. Meaning question itu adalah 50%. Kenapa? Karena tujuan dari listening di sini adalah untuk menguji pemahaman Anda tentang respon speaker keduanya. Nah, makanya kebanyakan yang ditanyakan itu pada respon speaker kedua. Ini kebanyakan tapi tidak harus. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Oke. Untuk selanjutnya adalah di soal nomor 3. Semoga pembahasan saya ini bisa memahamkan Anda ya. Oke, soal nomor 3. Jaraknya masih ingat berapa? 12 detik. Jaraknya antara soal itu adalah 12 detik. Belum saya play. Oke, di play dulu. Oke, soal nomor 3 ya, diperhatikan percakapan antara laki-laki sama perempuannya. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean?
Di situ tadi mengatakan bagaimana? I can't believe it. Saya tidak percaya. I've graduated at last. Berarti saya lulus akhirnya. Saya lulus akhirnya. Nah, hati-hati dengan jebakan bunyi yang serupa. Nah, saya lulus pada akhirnya. Nah, di sini saya lulus pada akhirnya itu bukan lulus yang terakhir. Nah, nanti hati-hati, biasanya jebakannya di situ. He graduated last in his class. Ini salah. Nah, ini hati-hati. Dia lulus terakhir. Ini bukan maksudnya dia lulus terakhir, bukan. Akhirnya saya telah lulus akhirnya. Nah, akhirnya saya lulus juga maksudnya, bukan lulus terakhir. Nah, hati-hati ini. Anda harus benar-benar melatih pemahaman Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tidak terbiasa, Anda akan kesulitan. Makanya di buku ini saya akan ajarkan pola-polanya, latihan-latihannya supaya Anda terbiasa. Oke, soal yang B ya. He is the last person in his family to graduate. Ini terlalu jauh. Dia adalah orang terakhir di keluarganya yang lulus. Ini salah. Yang C, he doesn't believe he can improve gradually. Dia tidak percaya dia bisa meningkat secara gradually, secara bertahap. Ini juga salah. Oke, he has finally finished his study. Dia akhirnya lulus juga, lulus dari belajarnya. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Yang D. Nah, ini adalah soal maksud. Nah, soal maksud ini adalah soal untuk menguji pemahaman Anda tentang respon speaker keduanya. Anda harus benar-benar menguasai ini. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menguasai, maka Anda akan kesulitan dalam mengerjakan. Oke, soal nomor 4. Setelah ini kita bahas soal nomor 4 ya. Saya share audionya dulu. Oke, soal nomor 4. Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? What does the man mean? Di sini percakapan antara dua orang tentang membeli pakaian. Tentang membeli pakaiannya. Tentang membeli pakaian. Nah, di situ perempuan tadi mengatakan bagaimana? I got this dress only $5. Saya mendapatkan pakaian ini hanya $5. Terus laki-laki merespon, $5? $5? Cuma $5. Terus, how did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu dengan sangat murah? Terus narator menanyakan, what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki? Laki-laki tadi merespon bagaimana? Laki-laki merespon $5, cuma $5, cuma $5. $5 itu juga kalau dikali 15.000 sudah 75.000 ya. 75. Only $5. How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu maksudnya pakaian itu dengan sangat murah. Nah ini, he thought the dress was so cheap. Ini salah ini, nggak nyambung ini. He was surprised the dress was not expensive lah. Tadi bagaimana kamu bisa mendapatkan pakaian tok dengan semurah itu lah? $5? How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan pakaian itu dengan sangat murah? Nah, di situ kata kuncinya adalah cheap. Kata cheap itu artinya murah. Lah, murah itu sinonimnya adalah was not expensive lah. Kalau expensive itu artinya mahal. Kalau was not expensive tidak mahal berarti sama dengan murah. Lah, ini adalah jawabannya yang B. Ini adalah pola
sinonim. Nah, $5, $5. How could, bagaimana tadi referensinya? How did you get it so cheap? Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu dengan begitu murah? Lah berarti laki-laki tadi itu kaget tuh. $5, cuma $5. Kalau bahasa kitanya cuma $5. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pakaian itu dengan sangat murah? He was surprised. Nah, berarti kan $5 itu kan berarti dia terkejut. Nah, surprise that the dress was not expensive. Cheap itu sinonimnya adalah in was not expensive atau tidak mahal. Tidak mahal itu sama dengan murah. Oke, ini adalah latihan soal nomor 1 sampai nomor 4. Setelah ini nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya biar tidak terlalu panjang. Kalau Anda ingin belajar lebih spesifik bagaimana cara belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa belajar di buku Belajar Listening TOEFL dari nol. Dan alhamdulillah buku ini sangat laris sekali karena ini sudah mau habis, tinggal beberapa saja. Rencananya mau cetak lagi, karena kalau cetak itu butuh waktu yang agak sedikit lama, mungkin sekitar sebulanan baru nanti ready lagi. Ini masih tinggal beberapa. Bagi teman-teman yang mau pesan, coba langsung hubungi nomor admin yang ada di link deskripsi dari video ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di belajar listening selanjutnya di soal nomor 5 sampai nomor selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.